Pemirsa, untuk menjaga penyakit hepatitis agar tidak semakin parah, ada beberapa makanan sehat yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Pertama, makanan kaya protein. Bahan makanan yang baik untuk pengidap hepatitis adalah makanan yang kaya protein. Protein bisa membantu pengeluaran racun dari hati, mendinginkan hati, dan memberikan energi pada tubuh untuk bisa beregenerasi. Kedua, sayur dan buah. Sayur-sayuran dan buah-buahan memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Kandungan ini mendukung proses penyembuhan masalah hati. Ketiga, susu. Susu sapi tanpa tambahan perasa atau pemanis buatan adalah sumber protein yang bagus untuk mengidap hepatitis kronis. Keempat, karbohidrat. Selain nasi, penderita hepatitis bisa mengonsumsi karbohidrat yang sehat, seperti roti, gandum, dan pasta. Pilihlah karbohidrat yang tidak terlalu banyak mengandung glukosa, agar bisa memberikan nutrisi yang cukup tanpa banyak risiko kesehatan. Terakhir, lemak sehat. Dapatkan lemak sehat dari makanan seperti ikan, alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun. Ya, pemirsa, kita masih membahas mengenai hepatitis. Tadi itu adalah makanan-makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita hepatitis. Nanti kita mungkin akan tanyakan kepada dokter, tapi sebelum itu ada fakta dan mitos yang belum terjawab nih, dokter. Tadi selain bola mata kuning, kulit kuning, dan juga kuku kuning, hepatitis ini juga membuat seseorang mudah letih dan lelah. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta. Nah, jadi pada saat seseorang terkena hepatitis akut, tentunya dia akan mudah lelah. Nah, tapi ketika sudah sembuh dari hepatitis akutnya, dia akan kembali lagi bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kemudian pada sebagian yang menjadi kronik, nah bisa saja tidak ada gejala letih maupun lelah tersebut. Tapi ketika sudah menjadi sirosis atau pengerasan hati, nah barulah muncul kembali gejala mudah letih dan lelah tersebut. Oke. Dok, apakah hepatitis B dan C yang kronik itu bisa memicu kanker hati, dok? Fakta. Fakta ya? Oh, bisa ya? Bisa. Nah, jadi hepatitis B dan C yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan bisa dari bayi sampai seseorang itu berusia 30-40 tahun, itu bisa menyebabkan terjadinya pengerasan hati atau kita sebut sirosis hati. Ketika sudah menjadi sirosis hati, akan lebih mudah menjadi kanker hati. Pada hepatitis B bahkan sebelum menjadi sirosis hati bisa langsung ke kanker hati. Nah, itulah jahatnya penyakit ini. Ketika kanker hati muncul pun tidak ada gejala, dok, awalnya. Ketika berukuran kecil, baru ketika berukuran besar baru muncul gejala. Oke, nah dok, ini benar nggak sih dok, orang yang terlalu letih, terus kurang makan, terlalu banyak aktivitas, terus sering banget telat makan itu bisa bikin seseorang terkena hepatitis nggak, dok? Tidak. Oh, enggak? Jadi tadi faktor kan penyebarannya dari makanan minuman, kemudian kontak cairan tubuh. Jadi terlalu letih tidak kemudian membuat seseorang mudah terkena virus hepatitis. Apalagi, nah sekarang sudah ada vaksinnya. Nah itu yang paling penting sebetulnya. Sudah ada vaksin hepatitis A, B, dan C. Nah, C belum ada, baru A dan B. Hepatitis, vaksinnya A dan B, tapi Ya, kalau obat baru ada di C. Ada obatnya di B dan C. Jadi B dan C, ya? betul. Jadi B dan C itu bisa diobati dengan antivirus, tapi A dan B yang ada vaksinnya. Oke. Iya. Dok, seseorang kalau sudah terdiagnosa hepatitis B dan C, bagaimana cara dia menjalankan pola hidupnya supaya tidak jadi kronik, tetap bisa survive, dok? Nah, satu, kita harus ketahui dulu status hepatitis. Apakah di sini semua sudah periksa hepatitisnya? Nah, itu dulu kan. Kalau nggak tahu kan kita nggak bisa mencegah dong, ya nggak? Apalagi tadi hepatitis B dan C tidak bergejala, berarti kita harus periksa darah. Nah, HBsAg dan anti HCV itu dulu, dok. Kemudian yang kedua, kalau memang terdeteksi, segera berobat. Karena ada pasien yang perlu diobati, ada yang tidak perlu diobati, dok. Nah, itu maksudnya kalau untuk sehari-harinya, dokter, untuk sehari-harinya itu apakah harus menjaga makanan, menjaga pola tidur, atau minum seperti obat apa, dokter? terus. Mungkin singkat saja. Oke, jadi kalau sudah terkena berarti tadi setuju banget kita harus menjaga pola makan yang sehat tadi yang seperti di video sebelumnya, kemudian istirahat cukup,
Lalu bila memang memerlukan pengobatan antivirus, kita harus mengkonsumsi antivirus itu secara teratur sesuai petunjuk dokter. Oke. Baik, terima kasih Baik, banyak Dok, dokter terima kasih untuk informasinya. penjelasannya. Terima kasih. Tidak terasa ya Dokter Haikal dan juga pemirsa, kami sudah menemani Anda selama 30 menit. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai dengan jam 10 hanya di TV One. Kami pamit, Dr. Haikal, Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat.